Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas K, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi seleksi SDM. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Fiana Dwi dengan NPM 277. Saya Eka Selvi Nurjayanti dengan NPM 338. Saya Ersa Falvi Anggreni dengan NPM 320. Saya Ripka Suliandari dengan NPM 343. Saya Safina Aja dengan NPM 353. Saya Muhammad Jarir Sauki dengan NPM 355. Saya Fania Damayanti dengan NPM 365. Nah, di sini kami akan menjelaskan ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu metode seleksi dan penempatan. Yang kedua ada kendala dalam memilih metode seleksi dan penempatan. Yang ketiga ada strategi validasi tes. Yang terakhir ada wawancara. Metode seleksi dan penempatan. Next. Pengertian. Seleksi yaitu untuk calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria sesuai dengan karakter pekerjaan. Ditetapkan pada job description dan job specification. Penempatan yaitu suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon tenaga kerja pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan yang ada. Yang selanjutnya ada proses seleksi. Yang pertama ada penerimaan surat lamaran. Yang kedua penyelenggaraan ujian. Yang ketiga wawancara seleksi. Yang keempat pengecekan latar belakang pelamar dan proposal pelamar. Yang kelima pemeriksaan fisik. Yang keenam wawancara secara langsung dengan manajer. Yang ketujuh pengenalan pekerjaan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan tentang lamaran. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan ditentukan oleh beberapa syarat penting dan tergantung pada informasi yang diperoleh dari syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan penerimaan dan penempatan pekerja. Syarat-syarat adalah sebagai berikut. 1. Informasi analisis jabatan. Memuat deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. 2. Rencana sumber daya manusia. Memuat informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen. Keberhasilan ini yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilihnya. Kendala dalam memilih metode seleksi dan penempatan. Next. Beberapa kesulitan dan kendala dalam memilih di antara ke-9 metode seleksi dan penempatan yaitu yang pertama, tingkat validitas yang berbeda dan keterkaitan kerja yang berbeda. Yang kedua, masing-masing metode mempunyai tingkat reliabilitas. Yang ketiga, metode tersebut mempunyai tingkat biaya yang bervariasi. Yang keempat, orientasi nilai. Next. Berikut adalah berbagai kendala-kendala dalam pelaksanaan seleksi. Yang pertama adalah tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified
jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga, pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Yang keempat, persepsi seleksi. Sifat seleksi tidak semuanya merasakan hal yang sama. Hal ini terdapat kesenjangan persepsi antara manajemen dan komisaris yang dipilih sehingga penerapan prinsip seleksi tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang kelima, hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi objektif dibuat tetapi tidak memfasilitasi pembiayaan yang diusulkan. Semakin objektif hasil penilaian dilakukan, semakin banyak biaya, energi, dan waktu yang panjang. Dan yang terakhir, kejujuran pelamar. Dalam hal ini, pelamar menghadapi hambatan dengan memberikan jawaban yang jujur. Secara umumnya, pelamar akan memberikan jawaban tentang yang baik-baik dengan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak baik umumnya akan disembunyikan dengan ketat. Next. Yang ketiga yaitu strategi validasi tes. Dari pengertiannya sendiri, validitas ini berasal dari kata validity, artinya itu sejauh mana akurasi dan skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Nah, validitas ini tuh bukan masalah interpretasinya terhadap nilai, tapi lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatannya. Oke, ada jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi ini merupakan bahan yang diuji. Itu tuh harus relevan dengan kemampuan pengetahuan orang yang diujinya. Sebagai contohnya, kalau misalnya kita tes bahasa Inggris, itu tuh isinya udah pasti ada grammar, listening, yang kayak gitu ya. Yang kedua yaitu validitas prediktif. Validitas prediktif ini merupakan kesesuaian antara ramalan tentang perilaku seseorang dan perilakunya di dunia nyata. Nah, alat pengukuran ini tuh dibuat seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk ini berarti menunjukkan langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah prosedur seleksi, seperti ide abstrak dan moral kejujuran. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu validitas eksternal, merupakan validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasi alat ukur dengan tolak ukur eksternal. Contohnya ini, jika kita mengukur kinerja pegawai, maka kinerjanya ini dibandingkan dengan catatan lapangan tentang pegawai yang baik. Selanjutnya. Oke, yang kelima yaitu validitas budaya. Jadi alat ukur yang sudah valid di negara kita ini belum tentu sama nih sama negara-negara lain di luar sana. Konsepnya itu contohnya religiusitas, diambil dari kata religius yang berarti dorongan dari dalam diri kita tentang ketaatan ya. Mostly yang sering kita tahu yaitu religius tentang keagamaan gitu. Dan yang terakhir yaitu validitas rupa. Ini tuh digunakan untuk pengukuran kecerdasan bakat dan keterampilan. Baik, selanjutnya proses validitas. Di sini ada 5 proses. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Di sini kita membuat dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Di sini kita harus menyebutkan ciri dan keterampilan calon pekerja yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat prestasi pekerjaan. Lalu yang kedua, memilih ujian. Kita harus memilih ujian yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Ketiga, melakukan ujian. Sebelum kita memvalidasinya, kita juga harus melakukan tes terlebih dahulu agar kita tahu apakah pelamar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang kita berikan. Lalu keempat, menghubungkan nilai ujian dengan kriteria. Setelah melakukan ujian, kita akan menilai apakah hasil dari ujian yang dilakukan oleh pelamar sesuai dengan kriteria yang kita lakukan, yang kita butuhkan. Lalu nomor 5, validasi silang dan validasi ulang, yaitu memeriksa dengan melakukan validasi silang, dengan sekali lagi melakukan langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan baru. Validasi silang ini biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang sudah memfasilitasi ujian tersebut. Next.
Lalu untuk karakteristik validasi sendiri, yaitu pertama, ketepatan dan kecermatan dalam mengukur kecocokan karyawan dengan bidang pekerjaan yang disediakan perusahaan. Kedua, memberikan gambaran mengenai perbedaan sekecil-kecilnya mengenai perbedaan yang ada dari para pelamar pekerjaan. Ketiga, objektif dalam menilai dan menempatkan setiap calon karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada wawancara. Wawancara adalah prosedur seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja pekerja di masa depan, umumnya berdasarkan tanggapan lisan pelamar. Nah, ada beberapa cara perusahaan untuk melakukan wawancara seleksi. Sebagai contoh, kita dapat mengklasifikasikan wawancara sebagai berikut. Yang pertama adalah seberapa terstruktur mereka. Nah, di sini itu terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Nah, apa sih bedanya? Nah, jika wawancara tidak terstruktur, itu manajer memberikan pertanyaan yang tidak mengikuti format. Contohnya adalah pertanyaan seperti ceritakan tentang diri Anda, lalu apa kelebihan diri Anda, dan sebagainya. Terus yang kedua ada terstruktur. Nah, di wawancara terstruktur ini tuh manajer lebih memiliki jawaban dari para pelamar itu lebih valid. Jadi dapat diandalkan dan umumnya wawancara terstruktur itu lebih baik daripada wawancara tidak terstruktur. Nah, yang kedua yaitu konten mereka atau jenis pertanyaan yang dikandungnya. Nah, pertanyaan tadi yang sedikit saya singgung, di wawancara terstruktur itu umumnya terdiri dari situational interviews, yang kedua ada behavioral interviews, yang ketiga adalah job-related interviews. Nah, kalau situational interviews itu misalnya para kandidat ini diberikan suatu situasi. Contohnya bila ada pekerja yang tidak masuk selama 3 hari berturut-turut, lalu apa yang Anda lakukan, apa yang harus Anda ambil keputusan dari situasi tersebut. Lalu yang kedua ada behavioral interviews. Nah, di sini itu seorang pelamar diberikan suatu apa ya istilahnya suatu kegiatan di masa lalu kita akan menanggapi itu. Nah, Anda memikirkan waktu itu seperti gimana, lalu mengambil keputusannya apa yang harus Anda lakukan seperti itu, atau biasanya disebut STAR yang isinya situation, text, action, dan result. Lalu ada job related interviews. Nah, ini terdiri dari apa ya, seberapa pelamar itu mengetahui atau istilahnya dapat mengerti pekerjaan yang ingin dilamar itu seberapa jauh mengertinya. Nah, yang ketiga ada bagaimana perusahaan mengelola wawancara. Nah, biasanya kan wawancara ada yang 1 lawan 1 atau bisa juga secara bebarengan mungkin ada langsung 2 orang seperti itu. Nah, salah satu alasan wawancara seleksi seringkali kurang berguna dari yang seharusnya adalah bahwa manajer membuat kesalahan yang dapat diprediksi yang merusak kegunaan wawancara. Jadi manajer itu terlalu cepat mengambil keputusan sehingga wawancara itu seringkali kurang berguna. Nah, manajer harus tahu cara mendesain dan melakukan wawancara yang efektif. Seperti yang pertama adalah menganalisis pekerjaan. Yang kedua, menggunakan wawancara yang terstruktur. Yang ketiga, wawancara dilakukan dengan terorganisir. Yang keempat, membangun hubungan dengan calon pekerja. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Yang keenam, mengambil catatan singkat dan tidak mengganggu selama wawancara. Yang ketujuh, menutup wawancara dan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan apa yang dilakukan kandidat. Yang terakhir, ada meninjau wawancara. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada sedikit video role play dari kelompok kami tentang wawancara itu sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan.
Nah, kan saya Fiona Dwi sebagai HR yang akan mewawancara kalian hari ini di PT sendiri. Kebetulan kami sedang mencari bagian finance ya. Kemarin saya udah baca-baca CV, ada beberapa juga yang masuk. Sekarang kita lewat Zoom gini, nggak apa-apa ya? Sebenarnya sangat disayangkan ya Bu, karena kita tidak bisa bertemu langsung karena pandemi ini, tapi saya tetap semangat buat interview hari ini. Iya dong. Gimana Mbak Eka? Apa-apa ya? Lagi susah Ya, keluar dengan kemana-mana ya? kondisi seperti ini, nggak Iya, mungkin untuk lagi. keluar. Lagi susah kemana-mana. Kita hari ini santai aja ya. Cuman juga banyak sih kebetulan yang lamar, saya cek-cek, tapi semoga berhasil ya. Amin. Iya. Boleh perkenalkan diri kalian dulu secara singkat aja. Dari Mbak Eka mungkin? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Selvi Nurjayanti. Saya pendidikan terakhir saya lulusan S1 Manajemen di salah satu universitas di Surabaya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Fania Damayanti. Saya lulusan S1 jurusan akuntansi di Universitas Bandung. Jadi saya di sini ingin melamar sebagai finance ya, kira-kira relevan lah jurusan saya dan pengalaman saya seperti itu. Iya, baik-baik. Kita mulai aja kali ya. Saya tanya-tanya sedikit, nggak apa-apa ya? Yang agak relate juga sama nanti pekerjaan kalian. Gimana sih kalian melakukan tugas jika diminta untuk menyelesaikan tugasnya tuh belum pernah kalian lakuin nih sebelumnya? Dari Mbak Fania? Ya, baik. Pertama-tama saya akan melihat dulu ya Bu, tugasnya tuh seperti apa. Apakah saya bisa, kalau bisa saya menghandle sendiri, saya akan kerjakan sendiri pasti. Namun jika tidak bisa, saya akan meminta tolong kepada rekan-rekan saya yang mungkin sudah senior, mungkin bisa membantu saya dalam hal tersebut. Itu Bu. Baik. Mbak Eka silakan. Kalau untuk saya sendiri, pastinya saya akan meminta detail tugas tersebut, meminta sebanyak mungkin informasi yang bisa saya dapatkan. Lalu jika tugas itu sekiranya mudah, saya akan mencari-cari tutorialnya di internet. Jika sekiranya itu cukup sulit untuk saya sendiri, maka saya akan meminta bantuan mungkin dari para senior. Iya. Emang kalau dunia kerja nggak lepas dari tugas ya. Kalau biasa nih kalau kita di sini ya kesalahan itu wajar banget ya. Gimana sih kalian menanggulangi kesalahan dan gimana cara memperbaikinya nih dari Mbak Eka? Kalau untuk kesalahan sendiri, kita pasti akan tahu detail kesalahannya itu di mana. Tentu saja saya akan meminta saran dari yang lebih paham dengan tugas-tugas saya tersebut untuk bisa memperbaiki tugas-tugas yang salah tersebut. Mbak Fani? Ya, untuk mengakui kesalahan, saya pertama harus jujur. Saya akan bilang ke manajer saya bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya akan meminta maaf, dan juga saya akan meminta bantuan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diselesaikan bersama-sama. Seperti itu. Iya sih kalau di sini ya saling bantu aja kali ya. Semoga PT sendiri ini bisa cocok lah gitu.
Kebetulan selama ini kalian udah ada pengalaman belum terkait pekerjaan yang kalian akan lamar di sini, yaitu finance ya. Finance di apalagi VT sendiri ini sangat terkenal dengan bugnya ya memang ya. Jadi gimana, Mbak Fania? Iya, kebetulan saya sudah pernah memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun di bank swasta lain. Jadi ya saya mengerti lah apa yang job yang akan saya kerjakan nanti kalau semisal saya keterima di bank sendiri. Baik, kan silahkan. Kalau saya sendiri, pengalamannya mungkin belum banyak ya Bu. Baru sekitar 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Kayak dua-duanya udah punya pengalaman ya. Oke deh, kalau gitu. Saya udah berapa lihat CV-nya juga. Udah kita tanya-tanya sebentar. Kalau gitu, saya cukupkan aja ya. Saya juga bentar lagi ada wawancara lagi. Kebetulan setelah ini, nanti tentang kabar atau kelanjutannya, ditunggu aja di emailnya. Nanti maksimal H+7 lah ya. Nanti bisa dikabari kalau ada apa-apa, langsung kontak nomor kontaknya aja. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup, Bu. Oke. Terima kasih sudah menghadiri wawancara hari ini. Saya Fiona Dwi pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.